Apa itu separatisme dan pemberontakan bersenjata? Gerakan separatisme adalah usaha sekelompok orang atau wilayah yang ingin memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia, Kris, dan membentuk negara mereka sendiri, Kris. Oh, berarti dia kalau pemberontakan senjata itu ketika gerakan separatisme itu dia menjadi kekerasan. Jadi orang-orangnya dia membawa senjata untuk melawan aparat negara dan warga-warga. Nah, iya betul tuh, Kris. Nah, jadi meskipun awalnya cuma demo atau protes, namun ketika sudah mengangkat senjata, sudah menjadi ancaman untuk nasional, Kris. Berarti jadi bahaya tuh. Separatisme itu dia bisa muncul karena berbagai alasan. Jadi kalau dibiarkan itu dia pasti memecah belah bangsa. Iya, betul tuh, Kris. Kenapa separatisme dan pemberontakan bisa muncul? Biasanya muncul karena ketidakpuasan, Kris. Misalnya, ada daerah yang kaya, namun rakyatnya miskin, Kris. Sumber daya alam mereka diambil secara terus-menerus. Namun, tidak ada timbal baliknya, Kris, untuk rakyat mereka. Ataupun karena adat istiadat budaya mereka. Misalnya kayak bahasa dan adat istiadat mereka itu nggak dihargai, malah ditekan. Nah, betul juga, Kris. Tapi ada juga faktor sejarah, Kris, yaitu pada daerah Aceh dan Papua, Kris. Mereka merasa bahwa mereka sudah pernah merdeka duluan sebelum mereka bergabung ke Indonesia, Kris. Nah, selain faktor itu, dia ada faktor ketidakadilan sosial. Dia tuh seperti minimnya pembangunan, minimnya pendidikan. Jadi rasa dikucilkan itu dia juga bisa jadi pemicu. Oh, begitu ya, Kris. Contoh gerakan separatis dan pemberontakan di Indonesia. Nah, salah satu yang paling dikenal adalah OPM, Kris, yaitu Organisasi Papua Merdeka. Mereka menuntut kemerdekaan Papua dan melakukan serangan bersenjata, Kris. Contohnya tuh seperti penyerangan ke aparat keamanan, pembakaran sekolah, dan juga bahkan ada penyanderaan warga sipil. Selain Papua, Kris, dulu juga ada gerakan Aceh Merdeka atau yang biasa disingkat dengan GAM, Kris. Konflik ini berlangsung lama, namun berhasil diselesaikan lewat perjanjian damai di Helsinki, Kris. Dulunya juga ada namanya RMS atau Republik Maluku Selatan, dan juga ada gerakan pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat, Sulawesi, dan Aceh. Apa dampaknya untuk Indonesia? Nah, dampaknya besar banget. Yang pertama, banyak korban jiwa yang berasal dari orang sipil ataupun dari pemerintahan, Kris. Lalu yang kedua, daerah yang terkena konflik ini akan tidak maju. Lalu pembangunannya terhenti, ekonominya lumpuh, dan warga-warga akan hidup dalam ketakutan. Ketiga, Kris, negara jadi mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk operasi militer, Kris, yang seharusnya uang-uang tersebut dapat digunakan untuk membangun kesehatan ataupun pendidikan, Kris. Lalu yang paling terakhir itu yang paling serius, yang dimana akan memicu domino efek. Jadi kalau satu daerah dia lepas atau mereka, maka daerah yang lain mungkin akan ikut-ikutan. Cara menangani gerakan separatis dan pemberontakan. Nah, nggak cukup hanya dengan menggunakan kekuatan militer, Kris. Harus ada juga pendekatan secara dialog ataupun politik, Kris. Contohnya kayak penyelesaian konflik di Aceh. Mereka itu menggunakan dialog otonomi khusus dan pengakuan budaya lokal mereka. Jadinya bisa damai. Pemerintahan juga harus lebih adil, Kris. Pembangunan harus merata. Nggak cuman di kota-kota besar aja, Kris. Terus semua orang, semua warga harus mendapatkan akses yang sama, Kris. Nah, dan jangan lupakan pendidikan. Anak-anak itu harus diajarkan toleransi dan cinta tanah air sejak dini. Apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Nah, Kris, kita punya peran penting buat mencegah konflik. Pertama, jangan gampang percaya hoax atau provokasi, Kris.
Kedua, mulai dari hal kecil. Kita harus belajar sejarah dan jangan mudah menghakimi daerah lain. Nah, Kris, yang ketiga, kita perlu ikut kegiatan positif yang mempersatukan seperti forum antar budaya, kerja sosial, ataupun organisasi pemuda, Kris. Kita semua bisa jadi agen perdamaian. Karena menjaga Indonesia tetap utuh itu tanggung jawab kita.